Cinta yang kukenal. Cinta datang dengan cara yang tidak terduga. Begitu pula kisahku dengan dia. Aku masih ingat pertama kali kami bertemu, di sebuah kedai kopi kecil di sudut kota, saat hujan rintik-rintik membasahi jendela. Aku sedang sibuk dengan laptop dan setumpuk buku, sementara dia datang dengan senyum yang seolah bisa mencairkan dinginnya sore itu. Percakapan pertama kami sederhana. Dia bertanya apakah tempat di sebelahku kosong. Aku hanya mengangguk tanpa benar-benar memperhatikannya. Tapi beberapa menit kemudian, kami sudah berbicara tentang banyak hal, tentang buku, musik, dan impian masing-masing. Aku tidak pernah menyangka bahwa pertemuan itu akan menjadi awal dari sesuatu yang begitu berarti. Waktu berlalu, dan hubungan kami berkembang dengan alami. Dia adalah tipe pria yang penuh perhatian, seseorang yang tidak pernah lupa menanyakan apakah aku sudah makan atau sekadar mengingat ulang tahun ibuku. Aku merasa aman bersamanya, merasa dicintai dengan cara yang selama ini hanya bisa kubayangkan. Hari-hari kami dipenuhi kebahagiaan sederhana, menonton film di rumah sambil berbagi popcorn, menghabiskan akhir pekan di luar kota, atau sekadar berjalan santai di taman sambil berbincang tentang masa depan. Aku mulai membayangkan bahwa mungkin dia adalah orang yang tepat, seseorang yang akan bersamaku selamanya. Tidak pernah terlintas dalam pikiranku bahwa suatu hari, semua ini akan berubah. Bahwa suatu saat, senyum yang dulu selalu hadir untukku bisa saja berpaling kepada orang lain. Namun, hidup seringkali memberi kejutan yang tidak diinginkan. Dan aku tidak pernah menyangka bahwa kisah cinta yang kuanggap sempurna ini akan diuji dengan cara yang paling menyakitkan. Kehadiran orang ketiga. Aku selalu percaya bahwa hubungan kami cukup kuat untuk bertahan dari apapun. Kami telah melalui banyak hal bersama, kesedihan, kebahagiaan, perbedaan pendapat, dan kompromi yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi kepercayaan itu mulai terguncang ketika dia mulai menyebut nama seseorang yang sebelumnya tak pernah ada dalam percakapan kami. Namanya Nadia. Aku pertama kali mendengar nama itu ketika dia bercerita tentang seorang rekan kerja baru di kantornya. Dia orangnya cekatan dan pintar, katanya sambil tersenyum. Aku mengangguk, tak terlalu memikirkan apa-apa. Bagiku, itu hanya sekadar percakapan biasa tentang dunia kerjanya, seperti yang biasa kami lakukan. Tapi seiring berjalannya waktu, nama Nadia semakin sering muncul dalam obrolan kami. Dia bercerita tentang bagaimana Nadia membantunya menyelesaikan proyek kantor, bagaimana Nadia punya selera humor yang mirip dengannya, bagaimana Nadia begitu menyenangkan untuk diajak berdiskusi. Saat itu, aku masih mencoba berpikir positif. Aku tak ingin menjadi pasangan yang posesif atau cemburu tanpa alasan. Lagi pula, aku percaya padanya. Namun, ada sesuatu yang mengganjal di hatiku, sebuah perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Ketidaknyamanan itu semakin besar ketika dia mulai lebih sering pulang terlambat. Lembur, katanya singkat, lalu buru-buru masuk kamar tanpa banyak bicara. Atau ketika aku mengajaknya makan malam, dan dia berkata bahwa dia sudah makan bersama teman-temannya, salah satunya Nadia. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa aku hanya berpikir berlebihan. Aku menepis kecurigaan yang mulai tumbuh, menyalahkan diriku sendiri karena merasa tidak percaya padanya. Tapi semakin aku mencoba mengabaikannya, semakin aku merasa ada yang tidak beres. Suatu malam, saat aku sedang bersamanya, teleponnya berdering. Dia langsung meraih ponselnya dan membaca pesan itu sekilas. Sekejap saja, tapi cukup bagiku untuk melihat nama yang tertera di layar, Nadia. Aku menatapnya, menunggu dia mengatakan sesuatu. Tapi dia hanya mengunci layar ponselnya dan memasukkannya ke dalam saku. Siapa? Tanyaku, mencoba bersikap santai. Dia tersenyum kecil. Cuma teman kantor. Sederhana, tapi ada sesuatu dalam caranya menjawab yang membuat hatiku bergetar. Aku ingin percaya padanya. Aku ingin mengabaikan semua tanda-tanda kecil yang mulai bermunculan. Namun, jauh di dalam hati, aku tahu bahwa sesuatu sedang berubah. Aku hanya belum tahu seberapa besar perubahan itu akan mengguncang hidupku. Tanda-tanda perubahan. Aku bukan tipe orang yang suka mencurigai tanpa alasan. Sejak awal, aku selalu percaya bahwa hubungan yang sehat dibangun di atas kepercayaan dan komunikasi. Namun, semakin hari, semakin banyak hal yang membuatku bertanya-tanya. Dia tidak lagi seperti dulu. Jika sebelumnya dia selalu menyempatkan waktu untuk sekadar menanyakan kabarku di tengah kesibukannya,
kini ponselnya lebih sering sunyi. Jika aku yang menghubunginya lebih dulu, pesanku seringkali hanya dibaca tanpa balasan atau dijawab dengan singkat, seolah-olah aku hanyalah seseorang yang kebetulan lewat dalam hidupnya. Dulu, dia selalu menatapku penuh kasih ketika kami berbicara. Sekarang, tatapan itu sering kosong, seolah pikirannya sedang melayang entah kemana. Aku ingin mengabaikan perasaan ini, ingin meyakinkan diri bahwa dia hanya lelah atau sibuk dengan pekerjaannya. Namun, ada hal lain yang semakin memperjelas perubahan ini. Dia mulai sering membawa ponselnya kemana-mana, bahkan saat ke kamar mandi. Sesekali, aku melihatnya tersenyum kecil saat membaca pesan di layar, sesuatu yang dulu sering dia lakukan ketika berbicara denganku. Tapi kali ini, senyuman itu bukan untukku. Aku juga memperhatikan caranya berpakaian. Dia yang biasanya tidak terlalu peduli dengan penampilan, kini selalu memastikan rambutnya tertata rapi dan parfum di tubuhnya lebih kuat dari biasanya. Saat aku bercanda, menggoda bahwa dia kini lebih memperhatikan penampilannya, dia hanya tersenyum samar dan mengalihkan pembicaraan. Aku mencoba mengajaknya berbicara. "Akhir-akhir ini kamu sibuk sekali," kataku suatu malam ketika kami sedang duduk berdua di ruang tamu. Dia menghela napas panjang sebelum menjawab, "Iya, banyak pekerjaan di kantor." "Bukan hanya itu," lanjutku, mencoba menggali lebih dalam. "Kamu juga sering terlihat melamun. Ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan?" Dia terdiam sejenak, lalu menggeleng. "Gak ada apa-apa. Aku cuma lelah. Aku ingin percaya. Aku ingin meyakinkan diri bahwa ini hanyalah fase, bahwa segala ketakutan dan kekhawatiran yang memenuhi kepalaku hanyalah hasil dari pikiranku sendiri." Tapi kemudian, aku mendengar namanya lagi. Nadia cerita kalau dia juga suka kopi hitam, sama seperti aku, katanya suatu malam, tanpa sadar menyebut nama itu lagi dalam percakapan kami. Aku terdiam. Bukan karena pernyataannya, tapi karena cara dia mengatakannya, dengan nada hangat yang bahkan sudah lama tak pernah dia gunakan saat berbicara denganku. Saat itu, aku sadar bahwa aku tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan. Ada sesuatu yang berubah. Dan perubahan itu menakutkanku lebih dari apapun. Bukti-bukti yang menguatkan kecurigaan. Aku ingin percaya bahwa semua ini hanya pikiranku yang terlalu berlebihan, bahwa dia tetap sama seperti dulu. Tapi semakin aku mencoba menenangkan hati, semakin banyak hal yang membuatku ragu. Aku mulai memperhatikan pola yang berulang. Setiap kali aku bertanya tentang harinya, dia selalu memberi jawaban singkat, seakan tidak ingin berbagi cerita seperti dulu. Jika aku menyebut nama Nadia secara sengaja dalam obrolan, dia selalu terlihat canggung atau buru-buru mengganti topik. Namun, yang paling menyakitkan adalah ketika dia mulai sering menghindar. Dulu, dia selalu menyempatkan waktu untuk kami, entah hanya sekadar makan malam atau berbincang di akhir hari. Sekarang, ada lebih banyak alasan untuk tidak bisa bersamaku. Ada meeting dadakan, harus menyelesaikan laporan, teman-teman kantor ngajak makan, dan aku semakin sering mendengar alasan-alasan itu. Suatu malam, ketika aku sedang sendirian di rumah, aku memutuskan untuk menghubunginya. Waktu sudah cukup larut, dan dia belum memberi kabar sejak siang. Aku menunggu nada sambung yang panjang, tapi tidak ada jawaban. Beberapa menit kemudian, aku mencoba lagi. Kali ini, panggilanku ditolak. Jantungku berdebar keras. Aku menatap layar ponsel, bertanya-tanya apakah aku hanya sedang paranoid atau ada sesuatu yang benar-benar terjadi. Lalu, aku membuka media sosialnya. Tidak ada unggahan baru, tidak ada aktivitas yang mencurigakan. Tapi kemudian, aku melihat sesuatu yang membuat perasaanku semakin buruk. Salah satu rekan kerjanya baru saja mengunggah Instagram Story, sebuah foto yang diambil di sebuah restoran. Aku memperhatikan wajah-wajah dalam foto itu. Dan di sana, duduk berdampingan, adalah dia dan Nadia. Aku menatap foto itu lama. Mereka tidak melakukan apapun yang bisa langsung disebut sebagai tanda perselingkuhan. Mereka hanya duduk bersebelahan, tertawa bersama teman-teman lainnya. Tapi entah mengapa, ada sesuatu dalam cara mereka terlihat bersama yang membuat dadaku sesak. Aku ingin berpikir positif. Mungkin ini hanya kebetulan. Mungkin aku hanya terlalu sensitif. Tapi ketika akhirnya dia pulang malam itu dan aku bertanya, "Kamu tadi kemana?" Dia hanya menjawab singkat, "Di kantor, ada kerjaan." Aku menggenggam ponselku erat. Dia baru saja berbohong.
Aku menatapnya, berharap dia akan menyadari kesalahannya dan berkata jujur. Tapi dia hanya menunduk, melepas sepatunya dengan tenang, lalu melangkah masuk ke kamar. Saat itu, aku tahu. Apa yang dulu hanya sekadar kecurigaan, kini mulai menjadi kenyataan. Ada yang sedang dia sembunyikan dariku. Dan mungkin, aku tidak akan menyukai apa yang akan kutemukan nanti. Antara ragu dan percaya. Aku tidak bisa lagi berpura-pura semuanya baik-baik saja. Kebohongannya malam itu mengukuhkan semua kecurigaanku. Aku ingin memberinya kesempatan untuk jujur, untuk mengatakan sendiri apa yang sedang terjadi. Tapi bagaimana jika dia tetap menyangkal? Bagaimana jika aku hanya akan dipandang sebagai pasangan yang terlalu curiga? Aku menunggu waktu yang tepat untuk berbicara. Namun, semakin aku menunggu, semakin berat beban yang kurasakan. Hingga akhirnya, pada suatu malam, ketika kami sedang duduk di ruang tamu dengan suasana yang lebih sunyi dari biasanya, aku memutuskan untuk mengatakannya. "Kamu masih sering bersama Nadia?" tanyaku, mencoba terdengar santai meski hatiku berdebar kencang. Dia menoleh sekilas, lalu mengangguk. "Iya, dia teman kerja." "Kenapa?" Aku menghela napas pelan. "Kemarin kamu bilang lembur di kantor, tapi aku lihat ada foto kamu di restoran. Bersama dia." Dia terdiam sesaat, jelas tidak menduga aku akan mengatakan itu. Namun, alih-alih terlihat bersalah, dia justru tersenyum kecil, seolah aku hanya membesar-besarkan sesuatu yang tidak penting. "Itu makan bareng tim, bukan cuma aku dan dia," katanya, nada suaranya terdengar tenang. Aku nggak bilang karena kupikir itu bukan hal yang perlu dibahas. Aku mencoba mencari kejujuran dalam sorot matanya, tapi yang kutemukan hanyalah ketenangan yang terasa aneh, seakan dia sudah menyiapkan jawabannya jauh sebelum aku bertanya. "Tapi kenapa kamu harus berbohong?" tanyaku pelan. Dia menghela napas, kali ini terdengar sedikit tidak sabar. "Aku nggak bohong. Aku cuma nggak cerita semuanya." Aku terdiam, mencoba mencerna kata-katanya. Bagiku, menyembunyikan sesuatu juga sama saja dengan berbohong. Tapi sepertinya, dia tidak melihatnya seperti itu. Aku ingin percaya padanya, ingin meyakinkan diri bahwa aku hanya berpikir berlebihan. Tapi hatiku tetap merasa tidak tenang. Semua tanda-tanda perubahan itu, semua hal kecil yang dulu kuabaikan, kini terasa semakin nyata. "Aku nggak suka kamu dekat dengannya," akhirnya aku mengaku, meski suaraku nyaris bergetar. Dia menatapku, lalu tersenyum tipis. "Kamu cemburu?" Aku tidak menjawab. Aku tidak ingin terlihat lemah, tapi aku juga tidak bisa menyangkal perasaan ini. Dia menyentuh tanganku, mencoba meyakinkanku. "Aku nggak akan macam-macam. Aku sayang kamu. Aku ingin percaya." Tapi entah kenapa, kata-katanya terasa lebih hambar daripada sebelumnya. Ada sesuatu yang mengganjal, sesuatu yang belum sepenuhnya terungkap. Dan aku takut, kebenaran itu akan lebih menyakitkan dari yang kubayangkan. Ketidakpastian yang menyiksa. Setelah percakapan malam itu, aku mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin aku memang terlalu curiga. Dia sudah mengatakan bahwa tidak ada apa-apa antara dia dan Nadia, dan aku seharusnya mempercayainya. Bukankah cinta selalu tentang kepercayaan? Tapi entah mengapa, hatiku tetap gelisah. Sejak konfrontasi pertama itu, hubungan kami tidak lagi sama. Aku bisa merasakan ada jarak yang semakin melebar di antara kami. Aku berusaha bersikap seperti biasa, tersenyum, bercanda, bertanya tentang harinya, tapi dia selalu menjawab sekadarnya. Seolah kehadiranku tak lagi sepenting dulu. Dia masih sering pulang larut. Setiap kali aku bertanya, jawabannya selalu sama, pekerjaan. Tapi aku tahu, bukan hanya pekerjaan yang membuatnya seperti ini. Puncaknya terjadi suatu malam. Aku sedang bersamanya di ruang tamu ketika ponselnya bergetar. Sekilas aku melihat nama yang muncul di layar, Nadia. Aku menahan napas. Inilah saatnya dia membuktikan bahwa aku tidak perlu meragukannya. Aku menunggu dia mengangkat telepon itu di depanku. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, dia buru-buru meraih ponselnya, menggeser layar ke atas, lalu memasukkannya ke dalam saku tanpa mengatakan apapun. Aku tidak bisa lagi menahan diri. "Kenapa nggak diangkat?" tanyaku pelan. Dia menoleh sekilas, lalu menggeleng. "Gak penting. Nanti aja." Aku menatapnya, berusaha mencari jawaban di wajahnya. "Tapi tadi Nadia yang telepon, kan?"
Dia terdiam sejenak, lalu mengangguk. Iya. Mungkin soal kerjaan. Aku menelan ludah. Kalau soal kerjaan, kenapa harus ditunda? Dia menghela napas panjang, jelas tidak nyaman dengan pertanyaanku. Aku capek, bisa kita nggak bahas ini sekarang? Aku terdiam. Bukan karena tidak punya jawaban, tapi karena aku tahu, apapun yang kukatakan tidak akan mengubah apa yang sudah terjadi. Aku mengangguk pelan dan memilih untuk tidak melanjutkan perdebatan. Tapi malam itu, saat aku berbaring di tempat tidur, pikiranku terus berputar. Aku ingin percaya padanya. Aku ingin yakin bahwa semua ini hanya prasangka burukku. Tapi bagaimana caranya percaya, jika setiap langkah dan tindakannya hanya semakin menambah keraguanku? Aku tahu, aku tidak bisa terus berada dalam ketidakpastian ini. Cepat atau lambat, aku harus mencari tahu kebenarannya, meskipun aku mungkin tidak siap menghadapi jawabannya. Kebenaran yang mulai terungkap. Aku lelah hidup dalam bayang-bayang keraguan. Aku butuh kepastian, sekalipun itu menyakitkan. Aku ingin tahu apakah aku hanya paranoid, atau memang ada sesuatu yang sedang dia sembunyikan dariku. Akhirnya, aku memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Aku mulai lebih memperhatikan kebiasaannya, mencari pola dari perubahan sikapnya. Aku mengingat kapan dia sering pulang terlambat, kapan dia terlihat sibuk dengan ponselnya, dan kapan dia lebih memilih menghabiskan waktu sendirian daripada bersamaku. Sampai suatu hari, aku mendapat kesempatan yang tidak kuduga. Dia sedang mandi ketika ponselnya berbunyi di atas meja. Biasanya, dia tidak pernah meninggalkan ponselnya begitu saja, apalagi tanpa mengunci layar. Tapi entah mengapa, kali ini dia lupa. Tanganku gemetar saat meraihnya. Aku tahu apa yang akan kulakukan ini salah. Aku tahu aku seharusnya percaya padanya, bukan mencari-cari bukti dengan cara seperti ini. Tapi rasa sakit akibat ketidakpastian lebih menyiksa daripada rasa bersalah. Aku membuka pesan terakhir yang masuk. Nadia, makasih ya buat hari ini. Aku senang bisa ngobrol lebih lama sama kamu. Besok kita ketemu lagi, kan? Aku bisa merasakan jantungku berdetak lebih cepat. Aku menggulir ke atas, membaca percakapan mereka yang lain. Dia, iya, aku juga senang. Maaf kalau tadi aku agak buru-buru, aku nggak mau dia curiga. Aku menutup mulut dengan tangan, menahan napas agar tidak menangis. Ini nyata. Ini bukan lagi sekadar kecurigaan atau perasaanku yang berlebihan. Dia memang sedang menyembunyikan sesuatu dariku. Aku ingin berhenti membaca, tapi rasa sakit yang menggerogoti hatiku justru membuatku terus menelusuri percakapan mereka. Semakin aku membaca, semakin aku menyadari bahwa aku sudah lama kehilangan dia. Aku hanya tidak mau mengakuinya. Aku buru-buru meletakkan kembali ponselnya begitu ku dengar suara air berhenti mengalir. Aku harus menenangkan diri, harus berpura-pura tidak tahu apa-apa. Tapi bagaimana bisa, jika kenyataan ini begitu menghancurkan? Ketika dia keluar dari kamar mandi, aku menatapnya lama. Dia tersenyum padaku, senyum yang dulu membuatku jatuh cinta, tapi kini hanya terasa seperti kebohongan yang menyakitkan. Aku ingin bertanya. Aku ingin berteriak. Tapi tidak ada kata yang keluar dari mulutku. Aku hanya bisa diam, menahan rasa sakit yang kini mulai terasa semakin nyata. Luka yang tak terhindarkan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Kata-kata dalam pesan itu terus berputar di kepalaku, seakan menggoreskan luka yang semakin dalam setiap kali aku mengingatnya. Aku nggak mau dia curiga. Jadi selama ini, dia sadar bahwa yang dia lakukan salah. Dia tahu aku akan terluka jika aku tahu. Tapi tetap saja, dia memilih untuk melanjutkan semuanya di belakangku. Aku berbaring di sampingnya, mendengar napasnya yang teratur seakan tidak ada beban di pikirannya. Aku ingin membangunkannya saat itu juga, menanyakan semuanya, menuntut jawaban atas kebohongannya. Tapi aku tahu, jika aku melakukan itu sekarang, emosiku akan menguasai segalanya, dan aku mungkin tidak akan bisa berpikir jernih. Jadi, aku memilih menunggu. Keesokan harinya, aku berusaha bersikap seperti biasa. Aku menyiapkan sarapan seperti yang kulakukan setiap pagi, meskipun selera makanku sudah benar-benar hilang. Aku tersenyum saat dia berbicara, meskipun setiap kata yang keluar dari mulutnya kini terasa hampa bagiku. Namun, aku tidak bisa menahan perasaanku terlalu lama. Saat dia bersiap untuk pergi kerja, aku akhirnya bertanya.
Kamu ada rencana setelah pulang kantor? Tanyaku dengan nada setenang mungkin. Dia menggeleng sambil mengenakan sepatunya. Enggak, kayaknya langsung pulang. Aku mengamati wajahnya, mencari tanda-tanda kebohongan. Sekarang aku tahu pasti, aku bisa melihatnya dengan jelas. Kalau aku bilang, aku tahu kamu akan bertemu Nadia, apa kamu masih akan bilang gak ada rencana? Tangannya yang sedang mengikat tali sepatu langsung terhenti. Dia perlahan mendongak, menatapku dengan ekspresi yang sulit ku mengerti. Apa maksudmu? Suaranya terdengar lebih rendah dari biasanya. Aku menarik napas dalam, mencoba mengendalikan emosi yang mulai membuncah. Aku lihat pesan-pesan kalian. Hening. Dia tidak langsung menjawab. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya benar-benar kehabisan kata-kata. Jadi, lanjutku, suaraku nyaris bergetar, aku ingin tahu. Sejak kapan ini terjadi? Sejak kapan kamu merasa perlu menyembunyikan sesuatu dariku? Dia menghela napas panjang, lalu duduk di sofa, menatap lantai seakan sedang mencari jawaban. Aku nggak bermaksud menyakiti kamu. Aku tertawa kecil, tapi bukan karena aku merasa lucu, lebih karena aku tidak tahu harus merespons bagaimana. Kalau kamu memang nggak mau menyakitiku, kenapa tetap melakukannya? Dia terdiam. Dan di saat itulah aku tahu, tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Akhir yang harus kuterima. Aku menatapnya lama, berharap dia akan mengatakan sesuatu yang bisa sedikit meredakan sakit di hatiku. Tapi dia hanya diam, menundukkan kepala, seakan kata-kata sudah tidak lagi berguna. Aku tersenyum pahit. Jadi, ini akhirnya, ya. Dia mengangkat wajahnya, matanya terlihat penuh kebingungan. Aku nggak pernah berniat ninggalin kamu. Aku tertawa kecil, tapi tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Kamu mungkin nggak pernah berniat, tapi kamu tetap melakukannya. Kamu menyembunyikan sesuatu dariku. Kamu berbohong. Dia membuka mulutnya, seakan ingin membela diri, tapi aku mengangkat tangan, meminta dia berhenti. Aku sudah terlalu lelah. Tidak ada gunanya lagi mencari alasan atau pembenaran. Aku menarik napas dalam, mencoba mengendalikan emosiku. Aku cuma mau tahu satu hal. Kamu mencintainya? Dia terdiam cukup lama sebelum akhirnya menjawab, aku nggak tahu. Jawaban itu membuat dadaku semakin sesak. Bukan karena dia mengatakan mencintai Nadia, tapi karena dia bahkan tidak bisa memastikan apa yang dia rasakan. Aku mengangguk pelan. Itu sudah cukup untukku. Aku nggak bisa terus begini, kataku, suaraku nyaris berbisik. Aku nggak bisa bertahan dalam hubungan di mana aku harus terus bertanya-tanya apakah aku masih menjadi satu-satunya. Dia menatapku, ada sesuatu di matanya, penyesalan, atau mungkin kesadaran bahwa dia baru saja kehilangan sesuatu yang selama ini dia anggap akan selalu ada. Aku berdiri, mengambil tas kecilku. Aku tidak bisa berada di sini lebih lama lagi. Aku butuh waktu untuk sendiri, untuk mengembalikan hatiku yang kini terasa hancur. Saat aku melewati pintu, dia memanggilku. Aku minta maaf. Aku berhenti sejenak, tapi tidak menoleh. Air mataku sudah menggantung di pelupuk mata, dan aku tidak ingin dia melihatku seperti ini. Aku juga, jawabku pelan. Aku minta maaf karena sudah percaya kamu akan selalu memilih aku. Dan dengan itu, aku melangkah pergi. Aku tidak tahu apakah ini benar-benar akhir, atau hanya awal dari sesuatu yang baru. Yang aku tahu, aku sudah cukup berjuang, cukup sakit, dan cukup kehilangan. Sekarang, saatnya aku memilih diriku sendiri.